Waduh, ini Marshall salah kasih harga apa gimana? Masa speaker harganya 300.000 doang? Eits, tertipu. Ini mah KW-nya. Tapi gila sih, kalau dari jauh kelihatannya mirip banget sama yang ori. Tapi ternyata kalau lu perhatiin lebih detail, ini beda banget. Mulai dari suaranya, build quality, sampai fitur-fiturnya. Dan menurut gue ini menarik untuk dibahas. Langsung aja, no skip-skip, tonton sampai habis. By the way, ketiga speaker yang di depan gue ini udah gue pakai selama beberapa minggu. Jadi untuk konten ini isinya berdasarkan experience pribadi gue. Langsung aja masuk ke pembahasan pertama, yaitu design and material. Yang pertama kita bahas Embertone 3. Ini yang warna putih. Dan ini merupakan seri terbaru dari Embertone. Seperti khasnya Embertone yang kalian lihat, dia punya emblem di depan. Terus dia juga punya piringan kuning di atasnya untuk tombol kontrolnya. Upgrade dari desain Embertone 2 ke 3 itu terlihat dari grillnya nih. Kalau lihat di sini dia lebih mencondong ke dalam, jadi dia flat kalau lihat dari samping dan ini memberikan efek lebih ramping. Terus untuk eksteriornya nih, kalau lihat di setiap permukaannya dia itu pakai rubber premium. Jadi ketika lu lihat ataupun lu sentuh itu kerasanya premium banget dan tentunya ada juga tekstur kayak leather gitu. By the way, untuk Embertone 3 ini ada informasi menarik nih. Ternyata untuk bahan plastiknya itu berasal dari 79% berasal dari plastik daur ulang. Selain itu, untuk bobotnya ini menurut gue cukup ringan karena nggak sampai 1 kilo. Dan Embertone 3 ini udah IP67, jadi dia udah IP6 atau dia tahan debu dan juga 7, yaitu dia tahan air. Sekarang kita bahas untuk penempatan tombolnya nih. Untuk di atas dia ada 3 tombol, yaitu di tengah ada tombol kontrol yang bisa up and down volume, terus ada next lagu atau before-nya, atau lagu sebelumnya, terus ada juga tombol power dan tombol bluetooth. Kalau kita pindah ke samping kanan, dia nggak ada tombol, tapi di samping kiri dia ada port USB buat ngecharge. Terus ada juga nih yang membedakan si Embertone 3 dengan Embertone 2, yaitu ada pengait di sini untuk mengaitkan strap, jadi lebih fleksibel kalau dibawa kemana-mana. Selanjutnya kita pindah ke Embertone Marshall bohongan. Nah, untuk si looks-nya nih, dia ngikutin juga karena di depannya dia ada emblem depan grillnya, pakai grill juga. Terus untuk bahannya, kalau yang lain dipakai rubber yang premium, dia ini teksturnya memang mirip, ada kayak leathernya gitu, kayak tekstur leather. Cuman dia bukan rubber karena kayaknya sih ini full plastik. Kalau denger, jadi ya licin. Kalau yang lain bisa menghindari lo dari tergelincir gitu si speakernya, kalau ini dia licin. Dia sama juga menonjol keluar, nggak seperti Embertone 3 yang udah masuk ke dalam jadi bikin ramping. Dan untuk penempatan tombolnya sama tadi karena kita bisa lihat di atas dia ada kontrol buat up down-nya, terus next up volume down volume, terus untuk next lagu dan sebelumnya, sama buat button untuk Bluetooth. Cuman kalau lu perhatikan lebih detail di sini untuk button Bluetooth-nya dia nggak ada icon Bluetooth dan juga icon titik. Kalau di Embertone 2 dia ada. Terus untuk feeling dari button up down volume ini, dia juga berbeda nih antara si yang palsu sama yang ori karena dia jauh lebih kayak ringkih gitu. Selanjutnya nih gue masih mau bahas si Embertone KW karena greget gitu. Kalau kita perhatiin lebih detail lagi nih, untuk emblem Marshall-nya juga dia nggak rapi. Bahkan di atas ini baru gue pakai dan dia udah ada kayak coak gitu. Terus kita perhatiin lebih dalam lagi, ini si emblemnya kelihatannya kayak ngambang gitu, jadi nggak rata untuk bagian belakang dari si emblem. Jadi untuk nempelnya dia hanya di sebagian huruf saja kayaknya. Terus kalau lebih dalam lagi untuk busa di dalam grillnya ini, kalau lihat dia kayak bukan busa karena nggak ada tekstur kayak bolong-bolong gitu. Selanjutnya Embertone yang KW ini katanya sih on paper udah IPX7, cuman kayaknya gue nggak yakin deh karena kalau gue lihat di sini bahkan di tombol Bluetooth atasnya itu ada lubang. Nah gue ngeri nih kalau ini masuk air, apakah dia tahan air apa enggak gitu. Buat kalian yang lagi nyari speaker atau earphone, kita ada Marshall. Kalau kalian mau bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Selanjutnya kita bahas untuk kontrolnya nih. Yang pertama kita bahas dulu sih Embertone 3. Untuk Embertone 3 sebenarnya sama dengan yang lainnya, dia punya tombol di tengah ini yang kayak piringan kuning. Ini tuh untuk volume up, kalau lu tekan ke atas, volume down untuk tekan ke bawah. Terus lagu next song atau lagu sebelumnya itu untuk kanan dan kiri gitu. Terus dia juga punya 2 button lagi karena dia total ada 3. Yang satu buttonnya itu untuk Bluetooth, yang mana kalau lu tekan tahan dia bakal
nyala untuk terbuka untuk Bluetooth lah, jadi device lain bisa ngedetect Bluetooth dia. Dan ada tombol power yang mana ini untuk nyalain dan matiin si Embertone 3-nya. Selanjutnya baru nih yang KW. Kalau yang KW seperti di spesifikasinya, kalau dia 100% untuk buttonnya penempatan itu sama gitu. Jadi ya kurang lebih sama kayak si Embertone 2. Volume up down pakai si tombol knob, lagu selanjutnya dan sebelumnya juga, dan ada tombol Bluetooth. Cuman untuk tombol Bluetooth-nya di sini ada yang berbeda karena dia nggak ada icon Bluetooth-nya. Dan untuk fontnya juga beda. Untuk icon Embertone dan Embertone 2 dan Embertone 3 dia lebih kecil untuk icon plus minus dan lagu setelah sebelum gitu. Sedangkan kalau si Embertone yang KW ini dia agak kegedean sih kalau gue lihat sih. Untuk Embertone 2 dan 3 karena jelas spesifikasi yang ada di websitenya, dia itu dikasih tahu kalau bisa mengangkat dan menutup telepon dari si tombol knobnya. Jadi bisa dikatakan kalau kedua speaker ini udah punya built-in microphone. Seperti yang gue bahas di bagian design and material tadi, kalau si tombol knobnya itu sangat berbeda. Jadi di sini secara experience untuk si yang KW ini menurut gue terlalu ringkih. Yang mana berarti kan kalau ringkih ini berpengaruh ke awet atau enggaknya kan. Jadi kalau menurut gue ya jauh bakal lebih awet sih Embertone 3 yang original. Kita pernah bandingin tas anti maling antara Bobby Hero dengan Bobby Edge dari brand XD Design. Kalau kalian penasaran sama videonya bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Selanjutnya kalau kita bahas sound and quality nih. Pertama Embertone 3 dulu. Menurut gua udah dengerin juga suaranya. Si Embertone 3 ini untuk suaranya dia premium dan bisa lah bersaing untuk di kelasnya gitu. Dan juga dia tuh udah ditenagai dengan 2 driver 2 inch 10 watt dan juga udah pakai atau ditenagai dengan amplifier 38 watt. Jadi dapat sangat keras dan tanpa distorsi ya. Selain itu untuk Embertone 3 dia ini udah stereo ya. Maksudnya dia udah punya fitur yang kalau di spesifikasinya sih dia bilang udah 360 derajat untuk suaranya. Jadi ya keren aja. All around you. Selanjutnya, Embertone 3 ini dia udah punya dynamic loudness. Jadi ketika ada atau lo lagi muter lagu yang bassnya kenceng banget ya, atau banyak musik, maksudnya ada nada yang high, mid, low dan lain-lain itu terlalu ngegabung, dia bisa ngestabilin nih katanya sih kayak gitu. Jadi menurut gue cocok buat dipakai dengerin segala genre musik sih kalau kayak gitu. Untuk EQ-nya, dia nggak bisa diatur langsung dari si speakernya, cuman dia punya aplikasi namanya Marshall Bluetooth, dan di situ lu bisa ngatur dan juga lu bisa milih juga tuh. Mereka udah ngaturin lu mau pakai mode yang voice atau lebih ditekenin di suara orang nyanyinya, atau lu mau yang bass atau yang mau gimana itu bisa diatur di aplikasi Marshall Bluetooth. Nah, game changernya si Marshall KW nih. Untuk Marshall KW ini gue percaya nggak percaya, soalnya kalau gue lihat di spesifikasi yang ada di websitenya atau gue belinya di e-commerce gitu ya. Jadi dia bilang ada 360 derajat suara tadi, terus Embertone Marshall KW ini bilang di deskripsinya kalau dia bisa connect ke Marshall Bluetooth. Nah itu gue bingung, ini kan nggak ori ya, masa dia bisa connect ke aplikasi officialnya Marshall, jadi kayak makin gak percaya gue. Kita pernah bikin rekomendasi untuk tas sampai dompet buat daily sampai kerja dari XD Design dan juga Prehero. Kalau kalian penasaran bisa klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Selanjutnya ini bakal ngebahas experience gue ketika gue dengerin ketiga speaker ini. Yang pertama kita bahas dulu ke si Marshall yang KW. Tapi by the way untuk ngetesnya gue pakai satu lagu yang sama biar adil. Gue pakai lagunya Travis Scott yang Fin. Untuk ngetesnya gue berusaha kayak expert, cuman jelas gue bukan expert, tapi gue tadi belajar riset kalau dia tuh ternyata ada low, mid, high gitu kan. Nah gue dengerin nih untuk low-nya, terutama untuk bassnya dulu si Marshall KW. Untuk bassnya sumpah pecah, nggak jelas. Untuk bassnya pokoknya dia sember lah, jadi nggak nendang gitu. Padahal kalau bass ini kan yang buat joget orang ya, padahal tapi dia nggak nendang gitu. Jadi kalau buat gue bassnya dia 3/10 dah. Lanjut kita bahas untuk mid-nya nih. Kalau mid-nya itu kan kalau gue riset nih tadi dia tuh untuk vokal ya, vokal penyanyinya sama instrumen kayak keyboard gitu kan. Dan udah gue dengerin, gue amatin juga untuk vokalnya dia cukup jelas kayak pas lagi Fin. Nah itu dia jelas banget. Nah itu jelas, habis itu buat yang keyboardnya nah itu juga jelas. Jadi bisa gue bilang kalau untuk mid-nya dia ya masih bisa dibilang standar lah, nggak hancur banget kayak bassnya kalau menurut gue ya gitu.
Lanjut terakhir untuk high-nya nih atau frekuensi tingginya, kayak contohnya snare kayak teng teng gitulah, pokoknya pukulan snare gitulah. Di sini kalau volumenya tadi gua agak tinggiin, agak gedein banget, itu masih kedengeran. Cuman kalau lu kecilin atau lu setengah lah gitu, kalau gua di ruangan yang tertutup kayak gini sih masih agak tenggelam, dia kalah sama si vokalnya. Jadi bisa gue bilang dia lebih dominan ke mid-nya nih kalau si Embertone yang KW ini. Selanjutnya kita bahas Embertone 3. Nah, untuk Embertone 3 ini low, mid, dan high-nya gimana? Kalau menurut gua untuk low-nya sama, dia nendang juga kayak si Embertone 2, bulat. Intinya ini bisa dibilang bass, kalau lu fullin banget ini bass yang bisa bikin joget kalau kata gue ya. Terus untuk mid-nya vokalnya dia jelas, terus keyboardnya, suara efek-efeknya gitu jelas. Kalau untuk high-nya juga snare-nya, terus pokoknya nada-nada frekuensi tinggi itu lu nggak perlu bener-bener merhatiin banget, dengerin banget untuk bisa ngebedain gitu. Jadi bisa gue bilang untuk si Embertone 3 ini untuk kualitas sound-nya, sound quality-nya ini bisa diandelin banget. Selanjutnya nih, untuk connectivity-nya nih, untuk Embertone 3, dia bisa connect Bluetooth tentunya, dan bisa multi-connect gitu. Jadi nggak cuma satu device aja yang connect sama si speaker ini, tapi bisa beberapa gitu. Terus kalau on paper, dia bisa sampai jarak 10 meter. Jadi dari pusat lagu atau pusat device lu yang buat muter lagu atau muter suara lah, sampai si speaker ini jauhnya tuh bisa sampai 10 meter, itu bakal masih muter untuk lagunya. Selanjutnya seperti yang gue bilang tadi, Embertone 3 dia udah bisa connect ke Marshall Bluetooth, yaitu aplikasi officialnya Marshall. Jadi lu bisa atur untuk EQ-nya dan mode-modenya juga bisa. Terus ada juga yang menarik, ini gue sebenarnya kurang tahu ya fungsinya apa, cuman dia punya fitur stack yang mana dia tuh bisa ngegabungin beberapa speaker dari Marshall dan digabungin tuh secara wireless, jadi dia bisa diputar bareng-bareng. Mungkin kalau gue sih mikirnya kalau ini kali ya, kalau lu lagi ada event gitu, mungkin di tempat yang kecil kayak di cafe atau di rumah lu, ini lu bisa konekin dari Marshall yang satu, Embertone satu ke Embertone lainnya, dan kalau lu puter, kalau lu mulai lagu atau lu puter lagu, ya suaranya bakal dari segala penjuru gitu, karena pusat lagunya satu tapi speakernya banyak. Itu namanya fitur stack kalau di Marshall. Dan seperti yang gue bahas di design and material tadi, kalau dia punya built-in microphone untuk si Embertone 3. Jadi lu bisa lagi connect handphone lu sama speaker, terus ada orang yang nelfon, bisa lu angkat, terus lu bisa ngomong langsung dari speakernya. Tes 1 2 3. Ini adalah kualitas dari suara Embertone 3. Tes 1 2 3. Ini adalah kualitas dari suara Embertone 3. Baik lagi nih ke Marshall Embertone yang KW. Seperti yang gue bilang tadi, gue rada bingung ya kalau pengen percaya apa enggak sama si spesifikasinya. Karena dari awal dia udah bilang kalau dia itu Marshall Embertone 2. Tapi ketika datang, ya harganya juga beda lah. Maksudnya kita udah expect kalau ini bukan yang ori. Pas datang, ya gimana, ternyata beda jauh, berarti kan spesifikasi yang ditaruh itu kita nggak bisa percaya juga gitu kan. Tapi kalau di deskripsinya dia bilang ya 11-12, mirip banget sama si Marshall 2, bisa sampai 10 meter untuk jangkauannya, terus dia bisa connect lebih dari satu device, terus dia bisa pakai Marshall Bluetooth, aplikasi officialnya itu, terus dia juga punya stack fitur, tapi jujur nggak percaya. Dan buat ngebuktiin, kita tes si jangkauannya nih. Kita bakal nyobain dengerin lagu dari si Marshall yang KW ini. Terus kita bakal ngejauhin si speakernya, dia bisa sampai 10 meter apa enggak. Kalau dia bisa sampai 10 meter sesuai sama spesifikasinya, gue salut sih. Tapi, nah si Marshall Embertone 2 ini yang KW-nya ya, itu ada yang menurut gue unggul nih dibandingkan si Embertone 3 yang ori. Karena dia udah ada slot buat micro SD bro. Jadi lu nggak perlu konekin si Marshall ini ke handphone lu, lu bisa masukin lagu lu ke micro SD, lu masukin di sini, udah lu denger aja nih, lu bawa kemana-mana nggak butuh handphone. Unggul lo bro. Kalian gue experience ketiga speaker ini, gue pengen coba nih untuk jangkauannya nih. Jadi pengen gue bawa ngejauh dari pusat suara, apakah dia bakal connect atau malah putus nih. Gue coba satu persatu antara yang KW dan 3. Dan hasilnya kayak gini. Oke guys, gue Rasya.
Di sini gue mau mencoba tes ya, seberapa jauh sih koneksi dari si Marshall KW ini dari segi Bluetooth-nya ya guys ya, dari ke HP, connect ke HP lebih tepatnya. So, gue lagi di lantai 4, kita akan turun ke lantai 3 dengan membawa benda ini nih yang KW katanya. Oke, kita sekarang di lantai 3. Masih bagus banget ya, masih jernih, masih terhubung dengan baik, nggak ada kresek-kresek atau apapun itu yang kayak mengganggu banget di sini. Jadi let's go, kita ke bawah lagi ya, membawa benda ini ke lantai 2. Sedikit, udah mulai ada kresek-kreseknya sedikit ya. Oh apakah sedikit turun ke bawah akan hilang musiknya? 3, 2, and wait a minute. Ya, hilang lagunya guys. Jadi cuman sampai sekitaran lantai 2 doang, lantai 2 sedikit beberapa anak tangga ke bawah. Oke, kita keluar dulu guys. Lihat nih gimana caranya. Kita mau tes kalau Emberton 3 ini, Marshall Emberton 3, kita bawa menjauh dari sumber suaranya ya. Kita coba tadi dari lantai 4, sekarang kita ke lantai 3. Ini Marshall Emberton 3 yang ori ya guys. Tadi kan udah coba yang KW tuh, warna hitam. Sekarang yang ori pasti lebih bagus nih buat kalau dijauhin dari sumber suara ya. Oke, udah lantai 3 udah lewat. Kita lanjut ke lantai 2. Tadi sih yang KW sampai di lantai 2 udah mulai kresek-kresek terus hilang. Nah. Ternyata yang Marshall Emberton 3 juga ya sama aja ternyata. Tuh, di lantai 2 tepat sekali sama kayak yang KW. Dia udah hilang. Sih. Lantai 2. Oke. Ini lantai 2 masih kedengeran ada suaranya dikit-dikit. Patah-patah. Belum sampai ke lantai 1. Oke. Di lantai 2 dia udah putus, guys. Selanjutnya kita bahas baterainya nih, ini penting banget menurut gua. Nah, kita bahas dulu si Marshall Emberton 3. Marshall Emberton 3 ini dia secara on paper itu bisa tahan sampai 32 jam kalau kondisinya penuh. Terus untuk ngecharge-nya ini lumayan kaget sih, karena dengan ngecas cuma 2 jam aja dia bisa tahan sampai 32 jam. Itu lama banget sih. Terus dia juga punya fitur fast charging. Jadi lu bisa dengerin si speaker ini selama 6 jam. Dia nyala selama 6 jam, cuman butuh ngecas selama 20 menit aja. Gila gitu. Sekarang kita bahas ke Marshall Emberton yang KW. Nah, kalau si Emberton KW ini, gue lihat di deskripsinya, dia itu bisa tahan 20 jam. Nah, ini gue udah mulai lumayan percaya lah kalau yang inilah. Karena apa? Karena perbandingannya agak jauh nih antara si Emberton yang KW sama yang Emberton 2 dan 3 juga gitu. Jadi ya mungkin itu make sense. Dan untuk ngecasnya dia juga membutuhkan waktu 3 jam. Terus nggak ada fast charging juga tentunya karena nggak kelihatan di on papernya ya, nggak dikasih lihat. Speaker dengan harga 300.000 bisa muter lagu 20 jam ya lumayan lah. Cuman ya balik lagi apakah lu pengen mendapatkan kualitas suara yang bagus apa enggak, yang premium apa enggak, itu balik lagi ke lu. Sayangnya gue belum pakai ketiganya sampai bener-bener dari awal sampai habis gitu, karena ya yang ini 20, 30 kan itu udah berapa puluh jam gitu. Jadi gue pakai aja sehari-hari, gue ganti-ganti, kadang pakai yang ini, kadang pakai yang Emberton 3. Dan menurut gue untuk baterainya awet banget. Si yang KW gue pakai beberapa jam gitu, bahkan dia nggak ngurang sama sekali nih untuk barnya. Terus yang ketiga dia juga nggak ngurang tuh. Jadi kalau untuk secara baterai menurut gue ini bisa dibilang sesuai lah sama spesifikasinya. Akhirnya kita masuk ke segmen terakhir, yaitu kesimpulannya nih. Karena dengan kocek harga, mengeluarkan kocek sekitar 2 jutaan, kalau di Weird.id ya belinya, itu lo bisa dapetin experience dengerin lagu yang menurut gue ini enak banget lah. Mulai dari instrumennya semua kedengeran, mau itu gitar, mau itu vokal, mau itu keyboard, bassnya nendang banget, terus lo dapet fast charging juga, lo dapet brand juga Marshall.
Jadi why not gitu. Oke, segitu aja pembahasan dari gua kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. By the way, kalau kalian pengen dukung channel ini bisa banget beli speaker Marshall entah itu Emberton 2 atau Emberton 3 di wia.id. Karena ada cicilan 0% sampai 24 bulan. Selain itu kalian juga bisa dapetin potongan hingga jutaan rupiah dengan cara beli langsung di store-nya Wia. Terus lagi ada juga promo sound sale season yang mana itu up to 49%. Jadi jangan sampai ketinggalan. Segitu aja dari gua Mizan and peace out.